Selamat datang kembali di channel Pelancong Galau. Kalau lagi bosan sama suasana kota yang rame, coba deh mampir ke Taman Hutan Raya IR Haji Juanda atau yang kita lebih kenal dengan Tahura Bandung. Tempat ini tuh asri banget, dijamin bikin pikiran jadi lebih fresh. Kalian bisa ngerasain jalan-jalan di tengah hutan tropis yang sejuk dan cocok banget buat healing untuk melupakan penat. Selain pemandangan hijau yang keren, ada juga gua Jepang dan gua Belanda yang penuh sejarah. Tempat ini nggak cuma indah, tapi juga punya cerita menarik dari masa lalu. Penasaran seperti apa perjalanan saya di Tahura ini? Simak selengkapnya di video ini ya. Untuk bisa masuk ke kawasan Tahura ini, tiketnya bisa dipesan di aplikasi Sapa Warga Jawa Barat ataupun bisa dibeli on the spot di lokasi ya teman-teman. Untuk pemesanan di aplikasi, ini tampilannya. Dan kita tinggal pilih tanggal, jumlah pengunjung, lalu bayar secara online. Jadi sudah praktis dan mudah ya teman-teman. Dan ketika kita sudah sampai di Tahura, kita akan mendapatkan tiket fisik seperti ini ya teman-teman. Tinggal tunjukkan saja bukti pembelian kita di aplikasi Sapa Warga. Tiket sudah di tangan, mari kita mulai perjalanan kita. Tahura atau Taman Hutan Raya IR Haji Juanda adalah sebuah kawasan konservasi terpadu yang secara administrasi kawasan ini berada di wilayah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sebagian lagi masuk Desa Mekarwangi, Desa Cibodas, Desa Langansari, dan Desa Wangunharja yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Taman Hutan Raya IR Haji Juanda awalnya merupakan bagian dari Kompleks Hutan Lindung Gunung Pulau Sari dan dirubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam Curug Dago. Pada tahun 1963, berbagai jenis tanaman kayu asing yang berasal dari luar daerah dan luar negeri ditanam pada lahan seluas 30 ha di sekitar plaza dan gua yang terdiri dari 40 family, 112 spesies dengan jumlah yang diperkirakan ada 2.500 pohon. Sementara fauna yang terdapat di kawasan Tahura Juanda ini antara lain adalah musang, tupai, kera, dan berbagai jenis burung seperti kepodang, kutilang, dan ayam hutan. Ketika berkunjung ke Tahura ini, tentunya kita memang sedang melintasi hutan yang asri dan menyegarkan. Saya berkunjung ke tempat ini di hari weekend, yaitu Sabtu. Ditambah lagi, sebentar lagi adalah momen liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi memang Tahura ini cukup ramai pengunjung saat ini. Kita bisa melakukan kegiatan trekking atau jalan-jalan santai hingga ke Maaf balilol guys. Kita bisa melakukan kegiatan trekking atau jalan santai hingga ke Penangkaran Rusa ataupun sampai ke Curug Omas. Meskipun terbilang landai, trekking di sini lumayan dapat membakar kalori karena jarak dari satu situs ke situs lainnya cukup jauh dan cocok untuk olahraga pagi. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke kawasan Goa Jepang. Salah satu destinasi ikonik di Tahura ini, dan tempat ini sangat kaya akan sejarah, terutama pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kondisi di dalam gua ini tentunya gelap banget, jadi siapkan senter, bisa dari HP ataupun bawa, atau juga bisa sewa di depan Gua Jepang ini. Gua ini akan kita capai lebih dulu jika masuk ke daerah Tahura, karena letaknya lebih dekat dari pintu masuk. Dan nanti di depan sana akan ada Gua Belanda sekitar 300 meter dari sini. Dari penjelasan yang ada di depan Gua Jepang ini, ternyata Gua Jepang ini dibentuk dari batuan endapan hasil letusan Gunung Sunda Purba. Kompleks Gua Militer Jepang ini dibangun dengan cara melubangi dinding tegak perbukitan secara mendatar. Lalu sistem gua ini saling tersambung melalui 4 pintu masuk
dan 2 lubang pengintaian untuk menghindari intaian musuh. Goa ini merupakan sistem pertahanan militer pada masa pendudukan Jepang di Bandung pada tahun 1942. Dataran tinggi Dago Pakar dipilih untuk membangun goa ini sebagai titik pengamatan ke arah Bandung. Fungsi lainnya adalah sebagai pos komando jaringan komunikasi dan penyimpanan logistik militer. Terdapat 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker-bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya sebagai tempat pengintaian, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Bunker-bunker ini dibangun dengan jarak berdekatan sekitar 30 meter. Untuk membangun Gua Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa atau kita kenal dengan praktik Romusa. Selesai masuk dan berkeliling di kawasan Gua Jepang ini, kita lanjutkan trekking menuju ke Gua Belanda. Jaraknya dari sini sekitar 300 meter. Di kawasan Gua Jepang ini sampai ke daerah Gua Belanda, terdapat banyak warung-warung yang menjual ketan dan jagung bakar. Jadi jika teman-teman ingin nyantai dulu sejenak dan makan di sekitar sini, bisa mampir ke warung-warung yang ada. Akhirnya, setelah trekking kurang lebih 300 meter dari Gua Jepang, kita sudah sampai di kawasan Gua Belanda. Pelataran di Gua Belanda ini lebih tertata rapi dan sudah menggunakan paving block. Jika dilihat dari sejarah, Gua Belanda ini didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia Belanda atau kolonial Belanda. Pada awalnya, gua ini bukanlah sebuah tempat perlindungan ataupun benteng pertahanan, melainkan gua ini adalah sebuah terowongan yang dibangun untuk keperluan penyadapan aliran air dari Sungai Cikapundung. Air dari sungai ini dulu digunakan untuk menggerakkan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang dinamakan PLTA Bengkok, yang merupakan bagian dari sistem pembangkit listrik yang dibangun oleh Belanda untuk mendukung industri dan kepentingan kolonial mereka di Indonesia. Panjang gua ini adalah 144 meter dan lebarnya 1,8 meter. Untuk memperkuat kegiatan militer Belanda pada saat itu, dibangunlah jaringan gua sebanyak 15 lorong dan 2 pintu masuk setinggi 3,2 meter. Pada Perang Dunia Kedua, Belanda memanfaatkan gua ini sebagai stasiun radio telekomunikasi. Sedangkan pada masa kemerdekaan, gua Belanda ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia sebagai gudang mesiu. Ini dia ujung dari gua ini. Kita akan bertemu lagi di jalur trekking yang menuju ke Penangkaran Rusa dan Curug Omas. Jarak dari gua Belanda hingga Penangkaran Rusa adalah sekitar 1,7 km. Jadi pada perjalanan kali ini mungkin saya tidak akan trekking terlalu jauh hingga Curug Omas karena waktu saya cukup terbatas hari ini. Rencananya saya hanya akan berjalan sampai ke Penangkaran Rusa, lalu pulang lagi. Hitung-hitung jalan santai, bakar kalori. Sepanjang jalan kita mulai melalui vegetasi tumbuhan yang agak rimbun. Bahkan pada masa pandemi beberapa tahun yang lalu, jalur ini cukup rapat dan tertutup oleh semak-semak. Mungkin karena jarang dilalui pengunjung dan wisata sempat tutup pada saat itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, patokannya adalah warung-warung ini. Jika sudah bertemu warung-warung ini, kita belok ke kiri dan di sana ada pelangnya menuju ke Penangkaran Rusa.
Setelah berjalan beberapa meter, kita kemudian akan melewati sebuah jembatan yang adalah sebuah pintu air ya teman-teman. Ini adalah intake Bantar Awi dari PDAM Bandung. Jadi kalau kita sudah melewati intake ini atau pintu air ini, artinya kita sudah sangat dekat dengan penangkaran rusa. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penangkaran rusa Tahura. Di sini kita juga bisa memberi makan rusa, dan untuk makanan rusanya sendiri adalah sayur-sayuran. Dan teman-teman bisa beli makanan rusa itu di lokasi ini karena banyak yang menjualnya dengan harga mulai dari 10.000. Nah, dengan sampainya saya di penangkaran rusa ini, artinya selesai sudah perjalanan singkat saya, trekking singkat saya di kawasan Tahura, Bandung. Semoga teman-teman bisa terhibur dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang memiliki rencana untuk berlibur di sekitar Bandung. Mungkin tempat ini bisa jadi salah satu destinasi yang dapat teman-teman kunjungi jika di Bandung. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah mengikuti channel Pelancong Galau. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih, sampai jumpa.